Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, bagaimana kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat selalu dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang fungsi evaporator pada kulkas, baik untuk kulkas yang satu pintu maupun untuk kulkas yang dua pintu. Oke, tidak panjang lebar, sekarang saya akan memberikan penjelasannya. Tolong disimak baik-baik apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jadi, fungsi evaporator pada kulkas yaitu untuk menyerap panas dari benda yang dimasukkan ke dalam kulkas. Maka pada saat Anda menaruh bahan makanan yang panas atau air yang panas, maka suhu panasnya akan diserap oleh evaporator, bosku. Nah, ini yang disebut evaporator. Dan bukan itu saja, bosku. Kalau Anda sering buka tutup pintu kulkasnya, maka udara yang berada di luar kulkas akan masuk ke dalam kulkas, bosku. Dan setelah itu udara tersebut akan diserap oleh evaporator. Jadi evaporator tersebut akan menguapkan bahan pendinginnya, bosku, melalui pipa yang seperti ini. Nah, jadi mengapa evaporator bisa dingin? Karena disebabkan oleh pipa kapiler, bosku. Jadi fungsi dari pipa kapiler yaitu untuk menurunkan tekanan aliran freon. Setelah itu freonnya akan disemburkan ke evaporator, bosku. Dan oleh karena itu evaporator Anda akan menjadi dingin. Setelah dari ujung evaporator akan menuju ke pipa hisap, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi ini adalah pipa evaporator, bosku, yang bahannya dari bahan logam yang anti karat dan bahannya terbuat dari aluminium, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu pada saat Anda mau mengambil es, Anda jangan sekali-kali memakai benda tajam. Kalau Anda memakai benda tajam, dikhawatirkan benda tersebut akan menusuk ke pipa evaporatornya, bosku. Sekalipun Anda sudah tahu bahwa ini adalah pipa evaporator, kalau Anda memakai benda tajam, dikhawatirkan benda tersebut akan menerobos, bosku. Pastinya Anda berpikir, nggak mungkin bisa ketusuk pipa evaporatornya, dan saya juga akan hati-hati. Pasti Anda berpikir seperti itu. Nah, itu kalau Anda berpikir seperti itu ceroboh sekali, bosku. Dikhawatirkan benda tersebut akan menerobos ke pipa evaporatornya. Kalau pipa evaporatornya tertusuk benda tajam, otomatis freonnya akan keluar dan tidak lama kemudian freonnya akan habis. Nah, jadi Anda harus hati-hati di saat mau mengambil es. Nah, oleh karena itu kalau saya boleh menyarankan, Anda menaruh plastik di atas evaporatornya, bosku. Kalau Anda menaruh plastik di atas evaporator, di saat Anda mau mengambil es, maka akan mudah di saat Anda mengambilnya, karena evaporatornya tidak langsung bersentuhan sama plastik esnya, bosku. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini ada keterangan ya, bosku. Di samping kulkasnya. Nah, di sini ada keterangan perhatian hindari kerusakan pada freezer. Jangan menggunakan benda tajam atau alhamdulillah atau metal untuk mengambil es. Metal itu dalam arti sejenis benda tajam, bosku. Karena tidak diperbolehkan oleh pabrik
Dikhawatirkan benda tersebut akan menusuk pipa evaporatornya, bosku. Oke, sampai di sini penjelasan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat untuk Anda semua. Kalau Anda ingin mengetahui lebih jelas tentang seputar kulkas, Anda lihat saja di playlist tentang kulkas. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang menjelaskan tentang seputar kulkas supaya Anda lebih memahami tentang semua itu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saja, bosku. Insya Allah saya akan menjawabnya apa yang saya ketahui. Kalau sekiranya konten saya merasa bermanfaat untuk Anda semua, saya minta support ya, bosku. Yaitu bagi yang belum tekan subscribe, silakan tekan subscribe dan tekan lonceng supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Kurang lebihnya saya minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.